Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di dalam keperawatan kesehatan jiwa 2 gitu ya. Tetap semangat gitu ya. Hari ini di pertemuan atau topik yang perdana kita akan membahas tentang terapi modalitas dan terapi keluarga. Baik, saya share screen dulu ya. Mohon maaf gitu ya. Mungkin wajah saya tidak terlalu jelas karena memang kapasitas laptopnya tidak terlalu bagus untuk di di videonya ya. Ya, ini saya coba share screen dulu. Kita langsung mulai. Saya slideshow gitu ya. Oke, sebentar. Saya slideshow dulu. Ya, sudah ya, bisa dilihat ya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep terapi modalitas dan terapi keluarga. Kita agak banyak gitu ya untuk secara materi. Namun saya yakin teman-teman bisa untuk mengikuti dengan baik gitu ya. Dalam kondisi yang masih online ini, saya menyiapkan gitu ya materi-materi nanti akan saya share melalui ke PJMA, terus kemudian kita juga akan melakukan secara khusus via Discuss juga melalui WA, email kita bisa maksimalkan itu. Jadi teman-teman mengawali konsep terapi modalitas dan terapi keluarga akan saya mulai ya. Bahan diskusi kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah konsep terapi modalitas dalam keperawatan jiwa dan yang kedua adalah aplikasi terapi keluarga gitu ya. Jadi untuk terapi modalitas sendiri, nanti akan kita bahas, bahan diskusi kita adalah latar belakang, pengertian, serta untuk pelaksanaan. Selanjutnya, untuk terapi modalitas dalam keperawatan jiwa, gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya terapi modalitas? Teman-teman sekalian, terapi modalitas adalah, gitu ya, jadi berbagai alternatif, gitu ya, terapi yang diberikan kepada pasien dengan gangguan jiwa, gitu ya. Apakah hanya pasien dengan gangguan jiwa Bu Hani? Tidak. Jadi prinsip terapi modalitas itu adalah gitu ya, alternatif terapi yang itu bisa untuk menunjang gitu ya. Baik itu adalah upaya penyembuhan, upaya rehabilitasi gitu ya. Bahkan upaya promosi maupun preventif juga bisa kita pakai gitu ya. Pendekatan-pendekatan ini tentunya akan didasarkan kepada kebutuhan individu tersebut. Dalam hal ini, dalam keperawatan jiwa ini kita akan membahas gitu ya tentang terapi modalitas ini adalah terapi yang diberikan pada pasien dengan gangguan jiwa gitu ya. Teman-teman sekalian, saya mengingatkan lagi, ayo kita refresh gitu ya ingatan kita gitu ya, pengetahuan kita di jiwa satu kemarin bahwa yang namanya gangguan jiwa ini adalah artinya penyebabnya adalah multi, gitu ya, multi kausal kita sebut penyakit dengan berbagai penyebab yang sangat bervariasi, betul ya? Kita tidak tahu itu penyebabnya apa, gitu ya. Ini adalah sangat bervariasi. Nah, mungkin barangkali keterbatasan adaptivitas seorang individu terhadap stresor yang dia terima gitu ya. Jadi kausanya bisa pada area ergonobiologis, psikoedukatif maupun sosiokultur gitu ya. Dan tentunya dalam konsep stres adaptasi, penyebab perilaku maladaptif dikonstruksikan sebagai tahapan bagaimana individu memiliki mekanisme yang dipilih gitu ya, baik itu adaptif maupun maladaptif gitu ya. Ya. Jadi untuk terapi modalitas ini pada pasien dengan gangguan jiwa bisa kita bedakan gitu ya, somatoterapi yang kaitannya adalah terkait dengan fisik pasien gitu ya, bisa misalnya adalah farmakoterapi, ECT maupun pembedahan. Nanti ini adalah pada kolom bawahnya ini teman-teman bisa untuk melihat gitu ya apa sih sebenarnya kalau psikofarmako, kalau perawat itu berarti lebih kepada peran kita sebagai seorang perawat itu seperti apa, obat-obatan apa saja pada pasien. Berikutnya juga salah satunya juga nanti ada somatoterapi itu ada juga ECT,
fototerapi, juga mungkin adalah sleep deprivation terapi gitu ya. Ada juga psikoterapi, ada termasuk di dalamnya adalah suportif gitu ya, genetik dinamik, termasuk di dalamnya bagaimana penata laksanaan pasien, melatih pasien tentang manajemen agresif behavior pada pasien dengan PK biasanya, kognitif behavior terapi, atau juga terapi kelompok yang nanti Bu Hani sampaikan gitu ya di pertemuan seperti yang sudah terdahulu. Nanti di pertemuan keempat kita akan lakukan bahasan tentang terapi aktivitas kelompok, termasuk juga manipulasi lingkungan dan sosioterapi gitu ya. Di sana ada terapi keluarga, milioterapi atau terapi lingkungan, juga okupasi dan rehabilitasi. Teman-teman sekalian, ini adalah terapi yang pertama, adalah termasuk juga somatoterapi, yaitu adalah psikofarmaka gitu ya. Yang perlu kita lihat, yang perlu kita tahu betul itu adalah jenis dan golongannya, efek terapi dan efek sampingnya bagi pasien, dosis cara pemberian, indikasi obat dan kontraindikasi, tindakan antisipasi efek terapi atau efek samping, serta tindakan rujukan. Inilah gitu ya yang perlu kita tahu sebagai seorang perawat, sehingga gitu ya ketika kita mendapati pasien gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Misalnya seperti itu. Jenis-jenisnya adalah ada antipsikotik, ada antidepresan, ada antimania, ada anti-ansietas, dan tentunya juga anti Parkinson gitu ya. Efek sampingnya kita juga harus tahu secara neurologi, jantung, vegetatif, psikiatri, hormonal, dan lain-lain gitu ya. Psikofarmaka ini apa yang perlu dilakukan sebagai seorang perawat, peran apa saja, tentunya mulai dari assessment sampai kemudian kita bisa juga melakukan kolaborasi gitu ya dengan tim medis untuk masalah pengobatan ini, yang intinya juga nanti peran kita sebagai seorang perawat bagaimana kita juga memonitor efek samping obat, termasuk health education-nya, termasuk juga program pengobatan yang berkelanjutan gitu ya. Teman-teman sekalian, terapi modalitas selanjutnya termasuk dalam somatoterapi itu namanya juga elektrokonvulsi terapi, di mana elektrokonvulsi terapi ini merupakan terapi dengan membuat kejang seorang dengan memakai alat konvulsator, teman-teman gitu ya. Indikasinya biasanya adalah jadi kelihatan tidak manusiawi, tapi ini sangat dibutuhkan gitu ya pada pasien-pasien dengan indikasi depresi berat gitu ya. Terus kemudian dengan retardasi motorik, waham, pasien dengan skizofren yang gaduh gelisah dan katatonik, serta pasien yang tidak responsif. Jadi pada pasien yang sudah tidak lagi responsif terhadap farmakoterapi, ini merupakan salah satu indikasi pasien untuk dilakukan ECT gitu ya, ECT gitu ya. Ada kontraindikasinya, ini kita harus tahu gitu ya, apa kontraindikasinya, dan tentunya adalah efek samping juga dari ECT ini. Sehingga ini juga menjadi pilihan gitu ya, sebelum tindakan ECT itu dilakukan gitu ya. Berikutnya untuk terapi modalitas yang lain, kita kenal dengan terapi kognitif. Ya, terapi kognitif itu apa? Terapi jangka pendek yang teratur, memberikan dasar berpikir pada klien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami masalahnya, serta mampu mengatasi perasaan negatif dan mampu memecahkan masalah tersebut. Jadi seorang terapis nantinya dia akan membantu klien dalam jangka waktu tertentu gitu ya, bagaimana agar klien ini yang awalnya senantiasa berpikir negatif secara otomatis, dia mampu secara otomatis juga berpikir secara positif gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengubah pikiran dari tidak logis, negatif menjadi objektif gitu ya. Jadi tidak melihat mengeneralisasi sesuatu itu buruk terus, tetapi adalah dilihat secara rasional dan positif.
Ini juga meningkatkan aktivitas klien, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, serta meningkatkan keterampilan sosial, gitu ya. Teman-teman sekalian, untuk indikasi dari terapi kognitif ini adalah terapi kognitif ini diberikan pada pasien tentunya yang mengalami gangguan kognitif, gitu kan. Apa itu gangguan kognitif? Gangguan kognitif itu contohnya adalah masalah-masalah klien yang mengalami misalnya risiko bunuh diri, isolasi sosial, harga diri rendah, dan tentunya juga salah satunya adalah defisit perawatan diri. Jadi nanti perlu gambaran juga teknik yang digunakan pada terapi ini adalah teknik kontrol mood yang digunakan 3 kolom, ada pikiran otomatis, distorsi kognitif, tanggapan rasional, serta teknik kontrol mood yang digunakan panah vertikal. Semuanya ini secara lengkap nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Rizky Fitriasari. Berikutnya terapi perilaku gitu ya, kita sebut dengan behavior gitu ya. Terapi behavior ini adalah terapi dengan pendekatan perilaku. Adalah suatu terapi yang dapat membuat seorang berperilaku sesuai dengan proses belajar yang telah dilalui saat dia berinteraksi dengan lingkungan yang mendukung, teman-teman gitu ya. Jadi terapi perilaku ini kalau itu digabung dengan kognitif namanya CBT gitu ya. Jadi ada gabungan dari terapi kognitif dan terapi perilaku. Jadi ketika pasien ini bisa untuk berpikir secara positif, maka dia akan secara otomatis kita latihkan juga tentang perilaku yang positif juga gitu ya. Jadi ini namanya cognitive behavior therapy, itu gabungan dari 2 terapi tadi gitu ya. Jadi seperti itu. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah terapi atau grup terapi atau terapi aktivitas kelompok gitu ya. Ini adalah terapi yang bertujuan mengubah perilaku klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi kumpulan 2 atau lebih orang gitu ya, yang tujuannya mereka ingin belajar satu sama lain. Yang awalnya maladaptif menjadi adaptif, yang awalnya destruktif menjadi konstruktif gitu ya. Berikutnya gitu ya, terapi kelompok ini bisa dikembangkan dengan bermacam-macam. Misalnya adalah bisa kita lakukan pada terapi stimulasi sensori gitu ya, pada pasien-pasien yang halusinasi, misalnya terapi TAK orientasi realita, terapi aktivitas kelompok sosialisasi, dan yang terakhir adalah TAK stimulasi persepsi gitu ya teman-teman. Nah nanti kalau sensori itu ini, sensori itu adalah memberikan stimulus pada sensori klien agar memiliki respon yang adekuat. Sedangkan indikasinya adalah klien tidak mau berkomunikasi secara verbal. Sesinya bisa sesi mendengarkan musik, menggambar, menonton video gitu kan. Tapi ini kita lakukan secara berkelompok gitu kan. Jadi seperti itu. Nanti akan kita bahas gitu ya di dalam pertemuan terapi aktivitas kelompok yang kita lakukan dengan SGD gitu ya teman-teman. Kemudian terapi orientasi realita, TAK orientasi realita ini sebenarnya adalah memiliki definisi mengorientasikan klien pada kenyataan yang ada di sekitarnya, yaitu diri sendiri, orang lain, dan lingkungan yang pernah memiliki hubungan dengan klien dan waktu saat ini dan masa lalu. Indikasinya klien halusinasi, demensia, kebingungan, salah kenal orang, tempat, dan waktu gitu ya. Sesinya adalah gitu ya, sesi 1 adalah pengenalan orang, sesi 2-nya adalah pengenalan tempat, sesi 3-nya adalah pengenalan waktu gitu ya. Jadi ini nanti kita bahas juga gitu ya. TAK sosialisasi. Kalau sosialisasi itu kaitannya dengan kegiatan yang memfasilitasi kemampuan sosialisasi sejumlah klien dengan masalah hubungan sosial. Indikasinya bisa klien dengan gangguan hubungan sosial, menarik diri dan sudah dapat berinteraksi interpersonal, kerusakan komunikasi verbal yang sudah berespon terhadap stimulus. Ini tahapannya atau sesi-sesi yang bisa dilakukan pada TAK sosialisasi, mulai klien mampu mengenalkan diri,
berkenalan dengan anggota kelompok, bercakap-cakap, mampu menyampaikan, membicarakan topik pembicaraan, menyampaikan dan membicarakan masalah pribadi, mampu bekerja sama dengan permainan sosialisasi kelompok, serta yang terakhir, sesi terakhir adalah mampu menyampaikan manfaat pendapat dari TAK yang telah dilakukan, gitu ya. Ini yang terakhir adalah TAK stimulasi persepsi, di mana untuk persepsi ini adalah kegiatan untuk melatih klien mempersepsikan stimulus yang dialami. Tujuannya tentunya adalah klien mampu mempersepsikan stimulus yang dipaparkan dengan tepat dan dapat menyelesaikan masalah yang timbul dari stimulus yang dialami. Ya, ini perawat sebagai seorang terapis ya. Kalau di dalam terapi aktivitas kelompok, perawat ini berkoordinasi mana sebagai leader, mana sebagai co-leader, fasilitator, dan tentunya juga observer, gitu ya. Ya, berikutnya milioterapi atau kita sebut dengan terapi lingkungan, teman-teman. Itu salah satu juga terapi modalitas di mana lingkungan fisik dan sosial yang ditata agar mampu membantu penyembuhan atau pemulihan klien, gitu ya. Jadi konsepnya lingkungan terapeutik ini adalah penurunan kemampuan berpikir, adopsi nilai dan kondisi rumah sakit yang tidak baik atau kurang sesuai, kehilangan kontak dengan dunia luar. Ini ya untuk apa namanya terapi lingkungannya. Adapun tujuannya adalah gitu ya, jadi mengembangkan keterampilan emosional dan sosial yang menguntungkan kehidupan sehari-hari. Contoh apa karakteristik umumnya adalah distribusi kekuatan, komunikasi terbuka. Jadi kita memanfaatkan gitu ya keterampilan emosional dan sosial itu untuk mendukung bagaimana apa namanya bisa mendukung adaptivitas kita terhadap stresor yang ada seperti itu. Nah, sekarang adalah terapi keluarga. Di terapi keluarga ini Bu Hani akan sedikit mungkin akan memberikan penjelasan agak lebar gitu ya, karena memang konteks kita hari ini adalah tentang terapi modalitas dan terapi keluarga. Jadi ini ya pengertiannya kalau kita sudah ngomong berarti yang diterapi ini adalah keluarganya gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya terapi keluarga ini adalah cara untuk menggali emosi yang timbul kemudian dibahas dan diselesaikan bersama dengan anggota keluarga. Keluarga itu bagaimana ini kembali bisa untuk dimaksimalkan gitu ya komunikasi di dalam keluarga agar supaya keluarga ini bisa maksimal sebagai ini sumber pendukung gitu ya. Jadi support system bagi klien itu seperti apa? Ini kita lakukan dengan terapi keluarga. Tujuannya adalah membantu mengembangkan harga diri semua anggota keluarga. Mesti ada salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, keluarga merasa semua tersupport untuk bagaimana memberikan dukungan, memberikan supporting, dorongan untuk terus tidak kambuh lagi pada salah satu anggotanya. Seperti itu. Meningkatkan komunikasi yang terbuka, langsung, jelas, dan spesifik, membuat aturan yang fleksibel, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan, menciptakan jaringan sosial secara terbuka dan penuh harapan. Indikasinya bisa konflik perkawinan, sibling konflik beberapa generasi, juga termasuk konflik antara orang tua dan anak, konflik pada masa transisi, terapi individu yang memerlukan libatan anggota keluarga yang lain, juga proses terapi individu yang tak kunjung mengalami kemajuan. Tempatnya bisa di rumah sakit, bisa juga di rumah klien, mana yang nyaman menurut klien gitu ya. Manfaatnya adalah untuk pasien tentunya mempercepat proses penyembuhan, hubungan interpersonal yang membaik, serta menurunkan angka kesembuhan. Ini yang paling penting. Serta keluarga tentunya bagaimana keluarga memperbaiki fungsi dan struktur keluarga, mampu menerima dan menghargai klien, keluarga mampu meningkat dalam membantu penyembuhan klien. Ya, jadi ini nanti untuk intervensi kliniknya bisa dilakukan dengan misalnya adalah aktivitas terbuka yang dilakukan terhadap sistem keluarga. Jadi bagaimana keluarga ini yang awalnya adaptif gitu ya, ini akan dilihat menjadi adaptif. Jadi bagaimana keluarga ini saling mampu mengontrol emosi yang tinggi. Jadi nggak semuanya emosi gitu ya, tapi ada yang saling mengendalikan lah, saling menahan diri gitu ya. Ini juga ada sistemnya juga dengan triangle gitu ya. Ini ada jadi bagaimana gitu ya komunikasi harmonis antara ayah, ibu dan anak.
Kemudian yang ketiga juga sistem emosi keluarga inti dan hubungan emosi yang terputus. Ya ini ya. Jadi kalau family struktur terapi tadi itu melakukan identifikasi keluarga terlebih dahulu, meliputi tahap perkembangan keluarga, struktur keluarga dan perubahan yang dialami keluarga, serta proses penyatuan atau terbentuknya keluarga tersebut. Di sini perawat berperan sebagai bagian dari sistem keluarga, gitu ya. Untuk intervensi kliniknya, strategi family terapi ini dilakukan 3 tahap, gitu ya, yaitu tentang penerapan teori komunikasi, penerapan struktur terapi keluarga, dan intervensi pemecahan masalah. Ini tujuannya, nanti bisa teman-teman coba apa sih sebenarnya tujuan dari terapi keluarga. Tentunya adalah mendidik dan menginformasikan kesehatan tentang pelayanan yang tersedia, mendukung keluarga untuk menghadapi anggota keluarga dengan gangguan jiwa, mengadvokasi, meningkatkan dukungan, meningkatkan latihan, dan tentunya adalah melakukan juga kerjasama, gitu ya, dengan media massa dengan memberikan informasi yang akurat untuk mengurangi stigma atau label buruk terhadap klien dan keluarga memiliki anggota gangguan jiwa, gitu ya. Stop stigma, gitu ya. Ini non kliniknya bisa dilakukan dengan komponen didaktik, yaitu memberikan informasi tentang gangguan jiwa dan sistem kesehatan keluarga, komponen keterampilan, komponen emosi, komponen proses keluarga, komponen sosial. Jadi sebenarnya sumber-sumber penyelesaian masalah di dalam terapi keluarga itu sudah ada di dalam keluarga. Tiap keluarga akan memiliki potensi yang berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain, dan itulah yang perlu harus kita garis bawahi, dan itu adalah sumber kekuatan, gitu ya. Ini psikoedukasi, gitu ya, juga termasuk bagaimana untuk psikoedukasi ini bisa kita lakukan pada keluarga, memberikan info tentang gangguan jiwa dan sistem kesehatan jiwa, lakukan latihan asertif, manajemen perilaku dan stres, memberikan kesempatan dan validasi perasaan, komponen proses keluarga, serta pemanfaatan sistem pendukung. Kan semuanya sudah ada. Ini bukan sesuatu obat, tetapi adalah bagaimana kita bisa untuk memaksimalkan peran keluarga, fungsi keluarga, tugas keluarga untuk mendukung kesembuhan dari klien. Gitu ya teman-teman. Nah ini terapi modalitas yang lain yang bisa kita kembangkan adalah terapi rehabilitasi dan okupasi, gitu kan. Apa yang dimaksud dengan rehabilitasi itu? Rehabilitasi pengembalian kemampuan seseorang seperti semula, baik itu fisik maupun mental, gitu kan. Jadi juga segala tindakan fisik, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional sebagai upaya untuk memperoleh fungsi dari penyesuaian diri secara maksimal untuk mempersiapkan pasien secara fisik dan mental, teman-teman ya. Tujuannya ini mencapai perbaikan fisik sebesar-besarnya, penempatan vokasional sehingga bisa bekerja dengan kapasitas maksimal, penyesuaian diri dalam hubungan perseorangan dan sosial secara memuaskan, dan fungsi sebagai warga masyarakat yang berguna. Ya, jadi tahapan rehabilitasi ini ada 3. Pertama persiapan, diseleksi dulu terapi okupasi apa yang perlu, kemudian penyaluran dan pengawasan. Ini semua adalah bagian terintegrasi dari sebuah tahapan rehabilitasi. Ya, apa itu okupasi? Nah, gandengannya ya. Kalau okupasi itu sebenarnya adalah kalau kita berbicara masalah okupasi itu adalah sebenarnya mengisi atau menggunakan waktu luang, teman-teman. Ya, terapinya adalah penata laksanaan terhadap individu yang menderita penyakit atau disabilitasi fisik dan mental. Okupasi terapi penyembuhan atau pemulihan terhadap individu dengan menggunakan aktivitas yang bertujuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Tujuan okupasi terapi menciptakan kondisi tertentu sehingga pasien mampu berhubungan dengan orang lain, membantu penyaluran dorongan emosi secara wajar dan produktif, menghidupkan kemauan dan motivasi pasien, menemukan kemampuan kerja yang sesuai dengan bakat dan keadaan, mengumpulkan data guna penentuan diagnosa dan penetapan diagnosa lain. Ya, ini adalah terapi-terapi yang modalitas yang teman kita kenalkan, gitu ya. Nanti untuk selanjutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu dalam terapi-terapi itu, sehingga harapannya dengan terapi modalitas ini teman-teman akan tahu, gitu ya, apa itu terapi modalitas, sehingga nantinya, gitu ya, teman-teman bisa untuk memaksimalkan terapi modalitas ini di dalam perawatan, gitu ya.
ya kepada pasien, dan kemudian bisa untuk memilih gitu ya terapi alternatif pendekatan terapi yang itu bisa diberikan kepada pasien, tentunya adalah berdasarkan kebutuhan pasien serta karakteristik yang dimiliki oleh pasien. Sehingga gitu ya harapannya terapi modalitas ini adalah kita pilihan yang tepat untuk mendukung kesembuhan pasien, untuk mendukung kekambuhan pasien pada area keperawatan jiwa, baik itu upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif gitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Terus gitu ya, mari kita maksimalkan terapi modalitas di dalam keperawatan jiwa untuk memberikan menunjang asuhan keperawatan profesional pada keperawatan jiwa, khususnya pada pasien dengan gangguan jiwa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terus semangat, terus gapai prestasi dalam setiap sesi di keperawatan jiwa. Angkatan 2019 luar biasa. FKP bisa, keperawatan jiwa luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.